Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Sahra dengan NIM 105731107020. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya saya masih sempat menyampaikan materi yang akan saya jelaskan. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya akan melakukan share screen. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar perpajakan, di mana ada 3 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian pajak. Yang kedua, yaitu ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak. Yang terakhir, yaitu fungsi pajak. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian pajak. Di sini, pajak menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007, di mana pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau barang yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di sini pajak itu adalah iuran rakyat untuk kas negara, di mana bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan dilakukan untuk keperluan rakyat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, yang kedua yaitu ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak. Di sini ada 4 ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yang akan saya jelaskan. Poin pertama yaitu pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Jadi pajak itu dilakukan berdasarkan undang-undang dan berdasarkan aturan pelaksanaannya. Jadi pajak ini dilakukan tidak semena-mena, tetapi ada aturannya. Ya, poin yang kedua yaitu dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Maksudnya di sini tidak ada timbal balik langsung yang dilakukan pemerintah kepada wajib pajak, melainkan adanya fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah, misalnya jalan tol dan taman bermain dan lain sebagainya. Poin yang ketiga yaitu pajak dipungut oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Poin yang terakhir yaitu pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah. Jadi pajak itu dilakukan untuk pengeluaran pemerintah, di mana pengeluaran misalnya pengeluaran yang dilakukan pemerintah adalah pembangunan jalan tol seperti yang saya katakan tadi dan taman bermain. Fungsi pajak. Di sini ada 2 fungsi pajak yang akan saya jelaskan, yaitu fungsi budgeter dan fungsi reguler. Yang pertama yaitu fungsi budgeter, adalah pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan sebagai sumber keuangan negara. Jadi contoh dari fungsi budgeter ini, yang pertama yaitu PPh, dan yang kedua yaitu PPN, di mana PPh adalah pajak pajak penghasilan, dan yang kedua adalah PPN, pajak pertambahan nilai. PK yang kedua yaitu fungsi reguler, adalah pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial maupun ekonomi. Contohnya yaitu PPNBM, adalah pajak penjualan atas barang mewah, di mana semakin meningkatnya atau semakin mahal atau semakin mewahnya barang, maka semakin tinggi pajak yang akan diterima pemerintah. Baiklah, mungkin hanya itu yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan berguna dan bernilai baik
kepada pendengar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.